Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 4, apa kabar nih? Ketemu lagi sama Miss Maya. Jangan bosan-bosan ya guys. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar SBDP ya. Tapi kali ini SBDP-nya agak-agak kayak PKN gimana gitu ya. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar ilmu kita berkah, bermanfaat, yuk kita berdoa semoga Allah meridhoi ilmu kita. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap? Nah, pembelajaran kali ini adalah SBDP gaya-gayanya, tapi gaya-gaya PKN. Kenapa? Karena kita materinya banyak banget kali ini, jadi kita harus menggunakan jamnya untuk PKN. Tapi sebelumnya yuk kita awali dengan tebak-tebakan seperti kemarin, tebak-tebakan part 2 ya. Ini memang kedua. Coba teman-teman konsentrasi, mudah-mudahan kali teman-teman jawabannya benar semua. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Sekarang kita belajar ya. Gimana tebak-tebakannya? Bener gak nih yang part 2? Oh, udah lah ya, gak usah kita bahas lagi. Sekarang kita langsung saja ke materinya. Nah, SPDP kali ini teman-teman akan membuat prakarya tentang membuat gambar kembali, atau membuat apa ya, seperti ringkasan tentang Pancasila. Di situ teman-teman nanti menggambarkan lambangnya, kemudian menuliskan bunyinya, dan juga menuliskan makna simbolnya ya, yang cantik bikinnya, yang bagus dihias ya. Sekarang kita bahas dulu tentang Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara ya, yang terdapat di burung Garuda. Burung Garuda adalah simbol negara kita ya, lambang Garuda itu adalah lambangnya, simbol negara kita.
Nah, Sultan Hamid II menyempurnakannya hingga disempurnakan menjadi sempurna banget sesuai dengan 17, 8, dan 45 sesuai dengan tanggal lahirnya kemerdekaan Indonesia. Nah, itu disempurnakan pada 10 Februari 1950. Dia yang buat ya. Nah, jumlah bulu Garudanya, lihat jumlah di sayapnya itu ada 17, artinya 17 Agustus ya. Kemudian 8 di ekornya berarti itu Agustusnya, dan 45 di bagian lehernya berarti tahun 1945. Nah, apa aja bunyi Pancasila? Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yuk kita baca. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti teman-teman sudah hafal. Sekarang kita berkenalan kembali dengan lambang-lambangnya. Teman-teman pasti sudah hafal lambang-lambangnya. Cuma sekarang kita lebih review lagi, lebih ulang supaya kita tambah melekat di otak kita. Yang pertama tadi adalah bintang. Ada bintang sila pertama, yang kedua ada rantai, dan yang ketiga ada pohon beringin, keempat ada banteng, dan kelima ada padi dan kapas. Semua itu bukan hanya sembarang simbol, tapi mempunyai makna tersendiri. Mengapa dipilih bintang? Mengapa dipilih rantai? Mengapa dipilih pohon beringin? Mengapa sila keempat itu banteng? Kenapa sila kelima itu padi dan kapas? Pengen tahu? Nih, yuk kita lihat pembahasannya. Ini dia makna Pancasila. Sila pertama yaitu bintang emas. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi mengapa diambil sila pertama? Teman-teman harus tahu kenapa sila pertama itu bintang, karena bintang dianggap cahayanya itu seperti dianggap sebagai Tuhan, di mana cahayanya dapat menerangi kehidupan manusia. Seperti itu teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalau tanya apa makna dari sila pertama, lambangnya ingetin, lambangnya bintang. Artinya adalah bintang itu dianggap cahaya Tuhan yang dapat menyinari kehidupan manusia. Oke, next kita lanjut sila kedua. Sila kedua, rantai. Ya, lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil mencerminkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dalam lambang gelang itu ada gelang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Gelang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Jadi rantai ini enggak hanya bulat semua, tapi ada yang lingkaran dan juga persegi atau kita bilang kotak ya. Jadi yang persegi itu adalah lambang laki-laki dan yang lingkaran wanita. Jadi intinya adalah kalau tanya bahasa singkatnya adalah rantai. Mengapa dipilih rantai? Karena rantai itu saling berhubungan. Nah, dianggap seperti manusia yang pasti saling berhubungan, saling membantu. Kalau ada yang susah, yang lain pasti membantu. Dan bentuknya persegi dan lingkaran menambahkan jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang kita lanjut sila ketiga, pohon beringin. Siapa sih yang nggak tahu pohon beringin? Teman-teman pasti tahu semua. Mengapa pohon beringin ini dijadikan simbol dari sila ketiga? Yuk kita baca dulu. Pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamina itu merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggal panjang yang masuk ke dalam tanah sangat dalam, menunjang pohon beringin yang ukurannya sangat besar. Hal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Maksudnya apa? Pohonnya itu besar, kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, jadi menandakan bahwa ini adalah persatuan dan kesatuan. Banyak orang yang bisa berteduh di bawah pohon beringin. Kemudian akar-akarnya ada akar-akar yang menggantung. Nah, akar-akar yang menggantung itu banyak sekali. Dan akar-akar itu diartikan sebagai latar belakang keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan seni yang ada di Indonesia. Oke, ingat ya. Akarnya melambangkan keanekaragaman. Nah, sekarang lanjut sila keempat, kepala banteng.
Kenapa kepala banteng? Karena suka nyeruduk, Miss. Oh, no, 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 bukan gitu. Yuk, kita baca dulu. Lambang kepala banteng di latar berwarna merah mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng atau lembu liar ini adalah hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara bermusyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi manusia itu bukan dianggap sampai seperti banteng. Kita hanya mengambil kebiasaan banteng yang sering berkumpul, seperti manusia yang selalu berkumpul dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Adalah kesepakatan. Kalau kita misalnya gini nih, siapa ketua kelasnya? Oh, si fulan setuju nggak? Setuju. Nah, itu secara keputusan secara mufakat. Ya, paham ya teman-teman? Oke, next kita lanjut sila kelima. Sekarang sila kelima, padi dan kapas. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status apapun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kan semua rakyat Indonesia dipercaya ya atau dianggap memakan nasi semua dan membutuhkan kapas. Kapas itu adalah bahan utama, bakal utama menjadi baju. Nah, jadi kita membutuhkan itu. Jadi diambil ini sebagai lambang sila kelima bahwa semua sama, mau kaya, mau miskin, mau orang pinter banget, mau orang biasa aja, itu semua sama di mata negara. Haknya sama saja. Oke teman-teman, paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke tugasnya. Tugasnya apa? Membuat lambang Pancasila, dikumpulkan paling terakhir atau deadline-nya 21 Oktober 2020 ya. Ingat ya, Bismaya nggak mau lagi ada yang tertinggal. Oke? Nah, ngapain tugasnya? Membuat lambang Pancasila. Teman-teman boleh memprint, ini tugas yang ini Miss Maya kasih kalian, boleh diprint, digunting-gunting atau digambar ya, bebas. Kayak gimana contohnya? Nih lihat. Ini contoh yang sudah Miss Maya buat. Miss Maya menggunakan 5 kertas tempel di kertas kosong, kertas putih, lalu Miss Maya gunting-gunting nih. Ada Miss Maya mau ngeprint ya, kan ada printer di sini. Jadi Miss Maya print. Kalau nggak punya print boleh digambar. Kemudian ditulis apanya? Ditulis bunyinya dulu. Bunyinya Pancasila satu apa? Kemudian ditulis makna lambang Pancasila. Oke, teman-teman menggambar dulu lambang Pancasilanya atau ditempelkan lambang Pancasilanya. Boleh diprint, boleh digunting tuh ya. Kemudian ditulis bunyinya satu. Nah. Kemudian yang ketiga, makna lambangnya yang tadi sudah kita pelajari ditulis dengan bahasa singkat saja. Sila pertama maknanya apa tadi? Oh, bintang dianggap sebagai cahaya yang mewakili Tuhan, yang sangat cahayanya dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila kedua apa lambangnya? Seperti itu ya teman-teman. Nah, lambangnya apa sila kedua? Rantai. Rantai itu tandanya apa? Tandanya rantai itu adalah manusia saling berhubungan, seperti rantai yang saling terikat, saling berhubungan. Dan ada yang kotak, juga ada yang persegi, ada yang lingkaran. Persegi itu laki-laki dan yang lingkaran itu wanita. Kita semua saling membutuhkan. Nah, lambang sila ketiga pohon beringin. Kenapa? Karena pohon beringin yang kokoh, yang besar dapat melindungi seluruh warga Indonesia, menjadi persatuan, dapat melindungi seluruh warga Indonesia bersatu di bawah pohon beringin. Kemudian ada akar-akar gantungnya. Akar gantung itu banyak banget melambangkan keanekaragaman agama, budaya, bahasa yang ada di Indonesia. Yang keempat lambangnya banteng. Banteng suka berkumpul. Karena itu dianggap seperti manusia yang selalu berkumpul untuk mengambil keputusan, bermusyawarah secara mufakat. Dan yang kelima, gambarnya adalah padi dan kapas, artinya adalah kebersamaan karena padi adalah makanan pokok Indonesia dan kapas adalah bahan sandang manusia. Oke ya. Nah, jadi begitu. Ditulis aja dengan singkat, dengan gampang, dengan mudah. Oke ya. Jadi padi dan kapas, ingat padi dan kapas itu adalah lambang kesetaraan, bahwa semua sama di mata hukum, haknya di Indonesia ini. Oke, sekian. Yuk kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan beristighfar. Astagfirullah.
Nah, sebelum kita baca doa penutup majelis, sudah paham ya tugasnya tadi dibuat di kertas lambang negara, lambang Pancasila beserta bunyinya dan juga maknanya, dihias yang rapi, yang cantik, bebas mau bentuknya kayak gimana pun bebas, mau pakai apa aja bebas, kalau bisa pakai bahan-bahan bekas. Oke. Sekian dari Miss Maya, yuk kita baca doa penutup majelis. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang belum paham silakan WA Miss Maya atau hubungi Miss Maya. Sekian dari Miss Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan stay safe ya teman-teman. Bye.